Hai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Keluarga Hero. Jadi di video kali ini aku mau sharing sedikit kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman udah nonton video yang kecelakaan itu, yang jatuh dari motor, yang bisa hilang ingatan itu kan kakek aku ya teman-teman. Dan pada saat itu dia masuk IGD. Dan sekarang ini hari Minggu ya teman-teman. Jadi kemarin gantian nenek aku yang masuk ke IGD teman-teman. Padahal itu kejadian baru sekitar seminggu yang lalu ya, kakek aku masuk ke IGD dan sekarang nenek aku yang masuk ke IGD. Pertanyaannya, kenapa bisa masuk ke IGD? Nah, di sini aku mau cerita ya teman-teman. Nenek aku itu memang udah tua ya teman-teman. Sekitar umur 74 tahun. Nah, kebetulan belakangan ini dia tuh ada kayak sesak nafas yang membuat dia tuh kan memang dia punya asma, dan asmanya itu yang membuat dia tuh jadi sesak nafas kan, dan selama ini kita hanya berpikir bahwa itu hanya asma. Tapi pada saat kakek aku jatuh itu kita langsung, yang setelah pulang dari IGD besokannya itu kita langsung ngecek ke dokter langganan keluarga kita ya. Kebetulan nenek aku pun ikut untuk kontrol gitu ya. Dan pada saat itu ternyata disuruh untuk tes lab teman-teman, untuk nenek aku nih, kasus nenek aku ya. Itu harus dicek lab. Dan kemarin hari Sabtu pagi, suami aku Doni dia bantu untuk ngambil hasil labnya. Setelah itu sorenya cek ke dokter langganan kita, kami lagi, dan dinyatakan bahwa harus langsung segera dirawat teman-teman, harus segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena berdasarkan hasil labnya ada 3 masalah dalam tubuhnya. Yang pertama adalah paru-paru yang kerendam sama air. Yang kedua, jantungnya itu ada pembengkakan. Dan yang ketiga itu hemoglobinnya. Jadi HB-nya itu rendah teman-teman, sekitar 5. Sedangkan kata dokter normalnya itu adalah di angka 12 ya teman-teman. Makanya kenapa pada saat itu juga dokter merujuk langsung ke IGD, ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Oke, itu kondisi sore ya teman-teman, sekitar jam 5, dan aku masih ada di luar, dan aku langsung sama mamaku ketika tahu harus dirawat, jadi kita langsung meluncur ke rumah nenek aku. Itu udah hampir sekitar jam 7 ya, kita baru sampai, langsung jemput nenek aku. Padahal nenek aku juga baru pulang gitu ya untuk dari check up itu. Kita langsung angkut nenek aku ke rumah sakit. Beruntungnya rumah sakit ini jauh lebih beres ya teman-teman. Kalau aku bilang ini jauh lebih beres banget. Kenapa? Karena prosesnya itu memang jelas gitu teman-teman. Prosesnya ketika kita datang, aku turunin nenek aku di IGD. Kesana kan aku bersama mamaku dan aku ya. Jadi kita bertiga, nenek aku sama mamaku yang datang ke rumah sakit. Aku turunin nenek aku di IGD, kemudian langsung dicatat gitu teman-teman. Apa aja kendalanya, keluhannya, dan kita membawa surat rujukan dari dokter kita sebelumnya. Lanjut, mamaku tuh setelah dicatat gitu sama bagian jaga IGD-nya, kita disuruh keluar teman-teman, jadi nggak boleh masuk ke dalam IGD-nya. Kemudian setelah beberapa saat kita dipanggil teman-teman untuk melakukan pendaftaran mencari kamar rawat. Nah, kalau kemarin yang kakek aku itu di rumah sakit yang berbeda dari yang sekarang ya, itu kita tuh nggak jelas teman-teman, kita harus, apakah kita yang harus mendaftarkan untuk bisa mencari kamar atau dari pihak IGD yang membantu mencarikan kamar. Jadi itu nggak jelas banget, dan ini jauh lebih better, jauh lebih baik, jauh lebih terkoordinir dengan baik. Setelah daftar, mamaku bantu daftar, aku temenin. Nah, kemudian dikasih tahu lagi hasil-hasil yang di sana pada saat di IGD itu dicek, karena kan pada saat di IGD langsung
mereka juga langsung ambil tindakan-tindakan untuk tes lagi, tes lab ini, tes lab itu, cek jantung, cek paru-paru gitu teman-teman. Dan yang sempat mengkhawatirkan kita itu adalah harus masuk ICU atau HCU. Kenapa? Karena si rumah sakit ini tidak mau kesalahan gitu teman-teman. Kalau kita masukin ke kamar rawat yang biasa, ketika jantungnya kenapa-napa itu harus dipompa ya teman-teman. Nah ketika dipompa takutnya alatnya atau susah lah gitu kalau di kamar rawat biasa, makanya mereka menyarankan untuk di HCU atau ICU. Tapi itu pun nunggu hasil dari lab, pokoknya bagian lab kita harus nunggu hasilnya itu. Ketika memang lebih baik atau tidak terlalu mengkhawatirkan, boleh masuk ke kamar rawat biasa, dan kalau mengkhawatirkan harus masuk HCU. Oke, di situ mamaku juga bingung karena kan harus ada persetujuan ya, tanda tangan bahwa terserah nih mau masuk HCU atau kamar rawat biasa, dan puji Tuhannya boleh masuk kamar rawat karena hasil tesnya belum terlalu mengkhawatirkan gitu ya teman-teman, tapi perlu perawatan insentif. Oke, kita nunggu itu, bayangin ya teman-teman, kita dari jam 8 itu kita baru bisa mendapatkan kamar rawat itu sekitar jam 12 atau setengah 1 pagi ya teman-teman, jam 1 pagi lah. Langsung lumayan ya, sekitar 4 jam, lebih ya, 5 jam ya teman-teman berarti ya, itu baru mendapatkan kamar rawat. Oke. Lanjut aku temenin mamaku ke kamar rawat, kemudian aku kembali gitu ya, aku balik ke apartemen itu sekitar jam 2:30 karena aku harus jemput Hiro dulu teman-teman di rumah nenek aku, karena aku titipin dia pada saat aku jemput nenek aku. Hiro aku titipin di sana, tapi di sana ada papanya Hiro juga. Oke. Jadi setelah itu awalnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa paru-parunya bisa kerendam, kenapa jantungnya bisa membengkak, kenapa hemoglobinnya bisa serendah itu, dan itu yang membuat kita jadi kok bisa gitu ya teman-teman. Dan aku nggak ngerti gimana ceritanya bisa seperti itu, atau mungkin memang karena faktor umur gitu ya teman-teman, penyakit kalau istilahnya apa sih, penyakit tua gitulah ya, tapi nggak apa-apa. Dan sekarang udah masuk kamar rawat dan dalam proses perawatan, dan kita tunggu aja gitu update selanjutnya, dan semoga hasilnya tuh membaik gitu ya teman-teman. Dan aku benar-benar mohon support, doa, dukungan doa juga supaya nenek aku bisa pulih kembali, bisa sehat kembali, dan bisa segera pulang gitu ya teman-teman. Karena di satu sisi nenek aku juga kepikiran gitu ya, kakek aku apa sendirian, gak ada yang ngurusin, padahal kita semua tuh udah bilang banyak kok yang bantu urusin kakek aku gitu. Dan jadi kayak sedih banget gitu ngelihat nenek aku yang biasanya ada di rumah tiap minggu kita datang gitu kan, dan ini harus dirawat gitu. Dan kondisinya dirawat bukan karena tiba-tiba kenapa gitu, kayak ya kita merasanya bahwa asma biasa gitu ya teman-teman, tapi ternyata di balik asma yang kita kira asma biasa, ternyata ada beberapa komplikasi atau penyakit yang kita tidak terdeteksi. Nah di sini aku mau sharing bahwa kalau memang gitu ya teman-teman punya uang lebih atau ada budget lah untuk check up ya, monggo gitu teman-teman, silakan medical check up sebulan sekali atau setahun sekali kayak terlalu lama ya teman-teman, atau ya beberapa bulan sekali lah gitu ya teman-teman, supaya kita kayak bisa men-screening diri kita bahwa penanganannya itu kalau terjadi apa-apa bisa lebih cepat gitu, mencegah daripada mengobati kan ya teman-teman. Dan semoga ya itu dia, balik lagi bahwa semoga semuanya baik-baik aja ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini, sekian dulu curhat aku kali ini. Semoga video ini tuh bisa menginspirasi teman-teman, bisa bermanfaat. Dan aku cuma mau bilang bahwa semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa ya teman-teman di video berikutnya. Dadah!